Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Okana Awani. Masih di konten ngalor ngidul. Kita kali ini akan membacakan kembali pertanyaan yang masuk ke saya. Kali ini dari teman jauh saya yang lama sekali nggak berjumpa. Dan kalau momen SPT-an seperti ini memang kita akan sering membuat kita bahan untuk menyapa teman-temannya atau disapa teman-teman ya. Kali ini pertanyaannya terkait dengan penghasilan yang dia peroleh dan bagaimana cara pelaporannya. Pertanyaan begini, mau lapor bukti potong pajak. Dia mempunyai dua bukti potong. Yang pertama adalah bukti potong A1 yang berarti dia sebagai karyawan. Yang kedua dia memiliki bukti potong 4 ya, 6. Dia bilang SPT 6 ya di data yang dia sampaikan, yaitu SPT tidak final. Kemudian bagaimana cara pelaporannya, kemudian apa yang perlu dicantumkan, apakah penghasilan brutonya atau penghasilan netonya untuk yang penghasilan tidak final. Oke, kita akan jawab. Terlebih dahulu kita kembali kepada jenis SPT ya. Nah, ini karena nanti jenis SPT ini tentunya akan ditanyakan sejak awal ya, apakah wajib pajak ini menggunakan 70SS atau menggunakan formulir 70S atau menggunakan formulir 1770 biasa itu, atau tanpa MBL sederhana dan SS sangat sederhana. Jadi sesuai dengan kebutuhannya, pelaporan SPT ini yang paling utama apabila untuk menyangkut seluruh penghasilan, baik yang penghasilan yang berasal dari karyawan maupun apabila memiliki penghasilan dari kegiatan usaha atau bahkan memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, maka dia menggunakan formulir 1770 atau 1770. Itu aja ya formulirnya ya. Itu bisa untuk melaporkan penghasilan wajib pajak di dalam formulir itu dengan seluruh jenis penghasilan. Nah, kemudian untuk karyawan yang dia itu hanya mendapatkan penghasilan dari dari pemberi kerja satu ya, dan dia tidak memiliki penghasilan dari kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas, maka karyawan tersebut itu diberi kesempatan untuk melaporkan dengan formulir 1770S, artinya sederhana. Nah, kemudian apabila suatu karyawan lagi mendapatkan penghasilan dari penghasilan sebagai karyawan dan bukan dari usaha dan dari pekerjaan bebas selama 1 tahun itu di bawah 60 juta brutonya, maka terhadap karyawan tersebut diberi kesempatan untuk mengisi formulir 177SS atau sangat sederhana. Nah, tentunya dari sini kita tahu ketika kita hendak melaporkan SPT, kita ini akan menggunakan SPT yang mana gitu. Kembali ke pertanyaan tadi. Nah, ini adalah seorang karyawan karena dia mendapatkan formulir 1721A1 ya, yaitu formulir untuk penghitungan pajak karyawan di perusahaan ketika memotong. Selain tadi ya, dia juga mendapatkan dua potong, yang satu A1, yang kedua adalah tidak final. Nah, dari sini kita tahu bahwa atas wajib pajak ini dia minimal mendapatkan 2 sumber penghasilan. Nah, kalau 2 sumber penghasilan, jadi pilihannya dia apakah menjadi 70S atau 70 biasa. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah penghasilan selain dari karyawan itu adalah penghasilan dari pekerjaan bebas dan atau dari kegiatan usaha. Nah, ini yang menentukan formulirnya. Kemudian perlu diketahui bahwa ini apabila wajib pajak memang
sejak awal tahun itu memiliki penghasilan atau direncanakan punya penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, ya barangkali karena memang selama ini memiliki usaha atau memang mempunyai keahlian tertentu ya. Pekerjaan bebas itu umumnya terkait dengan keahlian tertentu, misalnya dia sebagai narasumber, sebagai dosen dan sebagainya. Nah, pembicara ya, bukan dosen ya, dalam hal ini pembicara ya. Nah, maka di dalam hal ini dia itu harus melaporkan atau memberitahukan ke DJP norma penghitungan neto ya. Nanti caranya seperti apa, nanti sudah di DJP online sudah mengakomodir itu, ada namanya pemberitahuan penggunaan norma penghitungan itu. Nah, kalau memang sejak awal tahun kemarin yang itu memang dilaporkan atau diberitahukan ke DJP maksimal di bulan Maret ya, 3 bulan pertama, maka dia harus menggunakan 70. Kalau tidak, maka kembali lagi dia bisa menggunakan 70S gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana terkait dengan cara memasukkannya ya. Cara memasukkannya adalah tentunya kalau untuk 70S itu untuk penghasilan yang tidak final, yang dia mendapatkan penghasilan tidak final, itu dimasukkan di penghasilan lainnya yang tidak final, ada di formulir 1770S strip Romawi 1 ya. Di sana ada kolom penghasilan lainnya. Nah, itu silahkan dimasukkan dengan nilai brutonya atau sesuai dengan yang dia terima, karena untuk penghasilan pada umumnya itu penghasilan bruto itu menunjukkan berapa penghasilan yang dia terima atau semestinya terima dari suatu pemberi penghasilan gitu. Jadi dicantumkan itu, bukan dari penghasilan neto. Kenapa? Karena memang tadi asumsinya bahwa dia di awal tahun kemarin, misalnya ini untuk tahun pajak 2022, di awal tahun 2022 kemarin dia tidak memberitahukan penggunaan norma kepada DJP. Nah, ini akibatnya atas penghasilan yang dia terima selama 1 tahun berjalan, ya artinya apapun, kalau dia memang sesuatu sebenarnya adalah dari pekerjaan bebas atau dari usaha, ya tidak bisa diakomodir gitu, karena dia tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan norma tadi, penggunaan norma tadi ya, dia cantumkan di bagian penghasilan lainnya ya, di laporan SPT nya. Kemudian tadi yang di penghasilan yang A1 yang dari perusahaan ya atau pemberi kerja, nah, berarti ini dia masukkan di kolom SPT induknya. Di sana ada penghasilan itu dari pekerjaan, silahkan dimasukkan di sana. Karena judulnya adalah penghasilan itu, maka nilai yang dimasukkan adalah penghasilan itu setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran hari tua. Ada di formulir A1-nya di bagian tengah itu ada namanya penghasilan neto ya. Nah, itu yang dicantumkan. Sedangkan terkait dengan penghasilan tidak final tadi ya, itu dicantumkan penghasilannya di bagian penghasilan lainnya ya, di formulir 170S garing Romawi 1. Nah, kemudian terkait dengan tadi kan mendapatkan bukti potong, tentunya di sana ada cantum juga pajak yang sudah dipotong oleh pemberi penghasilan. Pajak yang sudah dipotong oleh pemberi penghasilan itu dicantumkan dalam kredit pajak, ada kolom kredit pajak di formulir 1770S ya, di bagian bawah itu, di bagian 1 juga itu ada daftar pemotongan. Nanti silahkan dicantumkan, direkamkan di situ siapa pemotongnya, kemudian NPWP pemotong, kemudian bukti pemotongan, kemudian berapa jumlah PPh yang dipotong. Tentunya kalau memang memiliki 2 bukti potong tidak final ya, baik itu dari karyawan maupun dari pihak lain yang memberi penghasilan kemudian dipotong tidak final, maka silahkan direkam di bagian itu, di bagian C, bagian daftar pemotongan atau pemungutan
oleh pihak lain atau yang ditanggung pemerintah, ataupun yang tentunya ini yang tidak final. Kalau yang final itu tidak direkamkan di situ. Oke, barangkali di situ. Yang selanjutnya silahkan kalau menggunakan aplikasi pelaporan e-filing tentunya akan menghitung sendiri secara langsung. Kalau menggunakan e-form juga sama, akan menghitung sendiri secara langsung berapa PPh dari penghasilan yang Bapak Ibu wajib pajak terima. Nanti tentunya akan digabung antara penghasilan dari sebagai karyawan dan penghasilan dari pihak lain tadi yang memberikan penghasilan tidak benar. Baik, semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.